Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliani Hasanah dari kelas MJ501 akan membahas mengenai analisis bisnis digital. Yang pertama, apa sih itu bisnis digital? Bisnis digital adalah kegiatan usaha yang menggantikan atau melengkapi operasi fisik dengan bentuk digital seperti situs web, aplikasi, atau platform online yang memungkinkan akses global kapan saja. Berbeda dengan bisnis konvensional yang bergantung pada toko fisik, interaksi tatap muka, dan pasar lokal terbatas geografi. Bisnis digital menggunakan internet untuk pelayanan promosi dan transaksi tanpa batas fisik. Yang kedua yaitu perbedaan antara bisnis digital dan bisnis konvensional. Berdasarkan aspek jangkauan pasar, bisnis digital jangkauannya lebih luas yaitu secara global via online. Sedangkan bisnis konvensional jangkauan pasarnya hanya pasar lokal, terbatas jam operasional. Yang kedua yaitu aspek operasional. Bisnis digital operasionalnya secara otomatis data driven, sedangkan konvensional secara manual dan fisik oriented. Yang ketiga yaitu stabilitas. Yang ketiga yaitu skalabilitas. Pada bisnis digital mudah ekspansi tanpa tambah aset fisik. Sedangkan untuk bisnis konvensional skalabilitasnya lebih mahal dan bergantung lokasi dan stok fisik. Yang keempat yaitu aspek interaksi. Bisnis digital dapat berinteraksi secara personal via AI atau aplikasi, sedangkan bisnis konvensional harus tatap muka secara langsung. Ada 3 jenis bisnis digital yang akan kita bahas hari ini, yaitu yang pertama versi digital dari bisnis non-digital, yang kedua fasilitator digital dari bisnis non-digital, dan yang ketiga bisnis digital hybrid. Yang pertama yaitu versi digital dari bisnis non-digital. Jenis ini mengubah produk atau layanan fisik menjadi bentuk digital sepenuhnya, seperti e-book dari buku cetak atau software dari alat manual. Contohnya seperti platform streaming musik, Spotify yang mendigitalisasi konten audio. Keunggulannya yaitu distribusi menjadi lebih instan tanpa biaya logistik fisik. Yang kedua yaitu fasilitator digital dari bisnis digital. Model ini bertindak sebagai perantara teknologi untuk memfasilitasi transaksi bisnis tradisional seperti marketplace Tokopedia atau payment gateway. Fasilitator menghubungkan penjual dan pembeli tanpa memiliki stok barang sendiri. Jenis bisnis digital ini cocok untuk skalabilitas tinggi dengan fokus pada platform. Yang ketiga yaitu bisnis digital hybrid. Bisnis digital hybrid adalah kombinasi elemen fisik dan digital di mana toko online terintegrasi dengan gerai fisik untuk pengalaman omnichannel seperti IKEA atau McDonald's dengan aplikasi pemesanan. Jenis ini memaksimalkan keuntungan dengan fulfillment dari gudang fisik sambil memanfaatkan data digital untuk personalisasi. Penerapan dari bisnis digital yang akan kita bahas hari ini yaitu adalah IKEA. IKEA menerapkan bisnis digital tipe hybrid, di mana jenis ini menggabungkan operasi fisik seperti toko besar dan gudang dengan elemen digital seperti e-commerce, aplikasi mobile, dan teknologi AR/VR untuk pengalaman belanja terintegrasi. Yang pertama itu pasar tanpa batas. IKEA bisa menjual furniture ke seluruh dunia melalui situs web dan aplikasi tanpa terbatas toko fisik di satu kota saja. Misalnya, pelanggan di Indonesia belanja online dari gudang global dengan pengiriman cepat dari toko terdekat sehingga jangkauan pasarnya menjadi tak terbatas. Yang kedua yaitu potensi penghasilan dari bisnis tipe hybrid, yaitu penjualan online IKEA
melonjak 3 kali lipat dalam 3 tahun berkat fitur seperti promo personal dan cicilan 0%. Program loyalitas di aplikasi mendorong pembelian berulang dan tambahan pendapatan tanpa tambahan biaya untuk toko yang baru. Yang ketiga yaitu pemanfaatan teknologi digital. IKEA memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan efisiensi bisnis. Misalnya yang pertama augmented reality atau AR melalui aplikasi IKEA Place untuk melihat tampilan furniture di rumah pelanggan. Sehingga sebelum membeli kita dapat melihat furniture apa yang cocok untuk ada dalam rumah kita. Yang kedua yaitu data analitik untuk memahami perilaku konsumen dan tren produk. Yang ketiga, sistem rantai pasok digital untuk mengolah stok dan distribusi secara efisien. Keunggulan digitalnya yaitu teknologi membantu IKEA mengurangi biaya, mempercepat proses, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Berikutnya yaitu transformasi digital yang dilakukan oleh IKEA. Yang pertama, perubahan model bisnis dari hanya toko fisik menjadi omnichannel, yaitu online dan offline. Yang kedua, digitalisasi proses internal, pengelolaan gudang, logistik, dan inventory berbasis sistem digital. Yang ketiga, fokus pada pengalaman pelanggan yang memberikan kemudahan mulai dari pencarian produk hingga layanan purna jual secara digital. Transportasi ini membuat IKEA lebih fleksibel dan cepat beradaptasi dengan perubahan kebutuhan konsumen. Selanjutnya yaitu usulan pengembangan dari bisnis digital yang dapat saya berikan untuk IKEA, yaitu yang pertama dengan penguatan AI dan personalisasi. Dengan merekomendasikan produk otomatis berdasarkan kebiasaan belanja pelanggan, sehingga memudahkan pelanggan untuk menemukan peralatan yang sesuai dengan gaya mereka. Yang kedua, chatbot AI untuk membantu konsultasi furniture dan layanan pelanggan. Dengan adanya chatbot AI ini, memudahkan dan memaksimalkan pelayanan secara cepat kepada para pelanggan. Yang kedua, pengembangan metaverse dan virtual showroom. Toko virtual 3D yang memungkinkan pelanggan berjalan di dalam showroom IKEA dari rumah, sehingga para customer bisa memilih peralatan-peralatan yang sesuai untuk mereka beli untuk peralatan di dalam rumah mereka. Yang kedua yaitu cocok untuk menjangkau generasi muda dan pasar global, di mana generasi muda saat ini sangat menyukai hal-hal yang lebih praktis yang tidak memakan banyak waktu. Yang ketiga yaitu fokus pada keberlanjutan digital, di mana aplikasi untuk membeli furniture bekas atau second life furniture dan edukasi digital tentang produk ramah lingkungan. Kesimpulan dari analisis bisnis digital tipe hybrid IKEA ini yaitu IKEA memiliki keunggulan bisnis digital yang kuat karena pertama mampu menjangkau pasar global tanpa batas, yang kedua memiliki potensi penghasilan besar dari kanal digital, yang ketiga menggunakan teknologi digital untuk efisiensi dan pengalaman pelanggan. Dengan terus melakukan transformasi digital dan inovasi teknologi, IKEA dapat bertahan, berkembang, dan unggul di tengah persaingan bisnis digital yang semakin ketat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih.